Cek sound audio sudah ready, kamera sudah Din, kamera udah hidup belum di situ? Udah on. Aku nggak usah pakai jam lah. Dua bangke. Dua bangke tak sadar tua, nanya di apa kerja menggila, asik berkubar di tengah hari macam berang-berang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo Series. Hari ini kembali lagi di suatu malam saya OTW dari habis maghrib dan datang paling awal. Hal ini karena saya disupport oleh kemacetan yang luar. Macet lagi. Laga pada malam Malam hari minggu. ini adalah malam minggu di mana beberapa hari terakhir saya melihat situasi Kota Pontianak dan sekitarnya dan tahun ini agak berbeda. Kenapa satunya ini berbeda, Guru? Aku melihatnya musim haji nih sekarang nih. Musim liburan Iya benar. liburan anak sekolah kan. Liburan anak sekolahan. Di mana-mana dulu tuh ya, tahun-tahun sebelum Covid lah ya. Sebelum Covid. Itu kalau udah musim haji itu janur kuning tuh banyak bergantung di gang. Terus kemudian di gedung-gedung tuh penuh, terus kan. Nah, oke, sekarang penuh gedung. Tapi di gang jarang. Oke. Terus permasalahannya apa, Guru? Aku melihat terus ada redaksi yang aku baca di medsos bahwa kecenderungan generasi muda ini sekarang untuk menikah tuh berkurang. Oh, saya tahu permasalahan ini. Dan setelah aku lihat, setelah aku Ya. membaca redaksi tersebut, aku lihat sekeliling aku. Yang seyogyanya umur di bawah 30 tuh udah bingung. Kok aku belum kawin? Nah, sekarang fase mau ke 30 pun itu adanya sampai sekarang nih banyak yang belum memiliki pasangan hidup. Saya, Guru? Kau udah berapa usianya? Saya 25 tahun. Oh, masih muda. Sangat muda. Tapi Masih muda, laki-laki lagi kan? Oh iya. Nah, ada apa ya? Ngapa ya orangnya cenderung tidak, mungkin ada keinginan mau nikah cuman mikir mungkin nikah tuh ribet atau bingung mencari pasangan. Soalnya Justru banyak angka penceraian tinggi, mungkin gitu kali. justru gini, Guru. Justru ini juga jadi bahan perbincangan kita biasanya. Wah. Sebenarnya banyak yang nikah, Guru, tapi umurnya di bawah kita. Oh gitu, di bawah kita itu artinya di Saya bawah kan gimana tuh? angkatan 99, angkatan 98, angkatan 97 tuh. Dari secara data statistik, di angkatan saya itu memang generasi yang rata-rata belum nikah. Tapi hal ini menjadi perbincangan kita ya. Kenapa yang angkatan 2000-an ke atas banyak yang udah pada nikah. Dan juga banyak juga yang cerai, Bro. Kawin muda. Kalau udah kawin muda banyak juga yang cerai. Oh, kawin muda istilahnya. Oh gitu. Sedangkan Sehingga yang banyak keluar tuh quotes ini. Akhirnya menjadi referensi kita di usia matang kayak kita nih. Kayaknya kalau nikah terlalu cepat nih agak notice dari kita. Kita udah siap belum? Banyak nih di bawah kita udah pada nikah cepat. Banyak juga yang cerai. ya, Di situ kita ambil parameter kenapa kita enggak mau nikah cepat. Kita harus slow dulu. berarti Nah, ada yang dilihat. iya ada dilihat. Ada yang dilihat hingga betul itu kekhawatiran jika berumah tangga itu menghadapi sebuah problema kemudian Iya. bubar jalan. Iya. Itu yang dikhawatirkan generasi kau nih. Di angkatan generasi kita, contoh enggak usah jauh, kita sering ngobrol, ngopi, santai. Kita nih selain obrolan kita random tentang hal duniawi seperti nonton bola dan apa segala macam,
kita tuh sangat sering membicarakan hal itu, bro. Problematika kita nih nggak mau sembarang nikah. Pertama dari segi pasangannya udah siap belum menerima kita dalam kondisi kita. Di angka umur 25 tahun, 24, 25 sampai OTW 30 nih kita nih. Itulah fase kita, jangan sampai kita salah pilih pasangan, guru. Karena fase umur 25 nih itu adalah fase yang di atas 50%, 60% orang lagi merintis semua. Di mana Itu fase umur 25-an. di mana letaknya kesusahan mencari pasangan. Kan akhirnya ke situ kan. Akhirnya ke situ. Mendekati seseorang yang dikiranya memiliki, oh aku nih klik nih sama si A nih misalnya kan. Udah menjalani pacaran, pendekatan gitu kan. Ternyata ada sesuatu hal, aku merasa tidak cocok. Nah, notice di situ. Sebenarnya aku rasa tuh alasan kau tuh di situ cocok enggak cocok itu memang itu apa ya? Satu yang lumrah. Lumrah karena mungkin ada sesuatu yang memang tidak satu circle, yang satu pasangannya tidak memahami kondisinya, satu pasangan yang enggak mau ngalah, kadang-kadang gitu. Akhirnya terjadi bentrokan, adu argumen apa segala macam. Itu pertama. Yang kedua, pada saat PDKT ini udah cocok nih satu sama lain nih. Iya. Ada pihak yang lain di luar hubungan mereka. Contoh misalnya pihak keluarganya. Nah yang jadi faktor itu akhirnya mundurlah dianya. Toh aku bisa juga mencari yang lain. Nah, ini jadi permasalahan, guru. Mungkin kayak gitu kali permasalahan. Iya, benar. Sekarang ya. Itu on processing ya. Karena gini, di sebelum saya umur 25 tahun, saya enggak mikir saya pengen nikah cepat. Nyamuk. Ada kru kita punya nyamuk. Biasa studio. Kita lanjut, guru. Lanjut. Di umur sebelum 25 tahun, saya mengambil sampel diri saya sendiri dan circle saya. Itu di mana kita mau nyari cewek itu yang cantik ya, tapi ndak mikir dia tuh sifatnya kayak gimana. Yang penting cantik, bawa jalan nyantai, udah. Tapi makin bertambahnya umur OTW 25 tahun nih, kan kita nih fase deadline, kita udah banyak mikirnya. Ini cocok nak sama kita nih, ini nerima nak dengan kita yang sedang merintis nih. Banyak gitu, guru. Karena terlalu banyak mikir tadi dengan faktor pasangan kita tuh kayak gimana. Makanya angkatan kita banyak yang belum nikah karena terlalu banyak mikir. Nah, itu kalau tadi. dianya mikir sendiri enggak ditanyakan sama pasangannya. Nah, itu tadi. Kadang sebenarnya dianya ada pasangan enggak? Kebanyakan mikir akhirnya enggak mau cari pasangan. Teman-teman kita nih udah punya pasangan. Udah ada pasangan. Cuman yang udah di tengah jalan ada hal-hal tertentu yang memang tidak sejalan. Dan juga ada hal yang membuat dia faktor trauma terhadap pasangan. Dia punya pengalaman dengan mantannya nih. Dia dapat pasangan baru nih. Nah, di pasangan baru dia agak sedikit notice. Mungkin enggak sih pasangan aku nih kayak masa lalu aku tuh. Ujung-ujung enggak nikah-nikah deh tuh. Dia nunggu ada kan benar gitu. Gitu. Nanti kalau benar-benar tunggu akhirnya enggak nikah. Ya ujung-ujungnya nanti nih dia bakal membuat trauma yang baru. Pasangan dia lama nunggu kita nikah sama orang lain, kan makin trauma gitu. Banyak kasus itu yang saya dapatkan. Iya. Teman saya ada yang datang ke acara nikahan mantannya ini. Habis itu setelah pulang aku malas mau pacaran. Apa pula? Alasannya aku apa? Mau ini aja lah. Ta'aruf lah katanya. Ta'aruf. Atau mau langsung nikah aja lah katanya. Tapi aku takut orang yang bakal aku kenal ini kemungkinan cocok gak sih dengan sifat aku yang gila nih. Terlalu banyak mikir nih. Seharusnya kalau diyakinkan langsung aja gas gitu. Nyaman ngomongnya. Padahal aku ini belum. Allah, Mak. Menjadi seorang pakar aku nih. Kita tidak bisa melihat mode tubuhnya seseorang, tetapi kenakalan seseorang itu bisa kita lihat dari omongannya. Coach Cacing ini pengalamannya luar biasa karena dia degil. Dia banyak pergaulan yang memang di atas usia dia. Maka dia mengetahui seperti apa. Dan kawan-kawannya banyak yang sangsut.
Tapi ini fakta. Guru. Nggak fakta. Ini makanya banyak sangsut. Dikatakan sangsut secara kerjaan tidak. Ada. Tapi rata-rata sangsut soal percintaan. Iya. Karena makanya di angkatan saya termasuk banyak yang belum nikah. Dan salah satunya pun, bukan salah satu. Dan di keluarga saya ini banyak sepupu laki-laki yang seangkatan. Yang seangkatan itu belum nikah. Itu mungkin yang menjadikan sekarang kalau aku lihat mungkin lah ya. Tapi aku enggak tahu data statistik yang di KUA ya. Atau Departemen Agama. Kita tidak tahu ya. Secara opini Cuman di sekitaran gitu ya. Kita melihat secara kasat mata yang seyogyanya musim haji dan pada saat tahun ini nih tahun libur sekolah. Kalau salah aku gitu lah ya. Masih tahun ajaran baru gitu kan. Nah, fase-fase itu kan. Dikit aku lihat. Oh memang itu ya. Kita enggak paham soal itu Guru sebenarnya. Fase-fase lebaran aja banyak orang nikah segala macam. Enggak mungkin saya enggak tahu. Mungkin kan kawan-kawan yang tahu. Semuanya orang kan punya prinsip yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa hari baik, bulan baik itu pada saat bulan haji. Nah, bulan haji itu orang berangkat haji. Dari situlah orang banyak nikah. Kadang momennya cantik nih. Pas tahun ini bulan haji itu pas liburan. Nah, kadang ada hal yang ditakutkan Guru. Tapi tahun ini beberapa orang kawan kita sih nikah ada. Iya sih. Tapi ada hal yang ditakutkan juga sama generasi kawan-kawan kita Gen Z nih Guru. Sekarang kan udah zamannya milenial. Jepang udah mulai jarang mau kawin di Eropa. Jepang udah mulai. Saya pengen Indonesia jangan udah mulai mengikuti kali. Iya, karena gini ya. Jepang itu kan dikenal dengan budaya yang kerjanya luar biasa. Hasilnya pun luar biasa. Kalau kita nih kerja luar biasa, hasilnya yang biasa. Nah itu dia. Itu makanya. Itu juga jadi faktor juga. Faktor. Jadi ada di X tuh yang kulihat bahwa entah meme atau gimana, standar seorang perempuan jika ingin menikah minimal cowoknya katanya harus 10 juta. Sedangkan harus ada mobil, rumah, atau 20 juta minimal. Dan sekarang di Guru, aku pikir itu gampang terpaksa. Kalau cowok punya gaji segitu mungkin nggak mau sama dia kali. Itu tuh biasa konten Guru. Sebenarnya tuh enggak kayak gitu. Aku rasa itu semua yang disebutkan itu tuh sebuah konten aja. Iya. Untuk aku pengen gimmick aja. Gimmick biar karena kita ini kalau nggak gimmick nggak laku Guru. Wah. Nggak gimmick tak laku. Tapi ada beberapa fakta juga kita nih. Jualan kita enggak. Tapi ada beberapa juga. Ini salah satu opini nih Guru. Apa tuh opini itu? Ada juga opini kita seorang laki-laki takut akan yang namanya wedding dream. Wedding dream. Apa tuh? Karena gini, wedding kan nikah, dream itu mimpi. Dream itu mimpi. Jadi sekarang kan gini, selebgram atau artis-artis yang udah punya nama, kalau yang namanya pernikahan kan itu pasti di post. Luar biasa tuh. Terus? Sehingga banyak para kaum hawa lah namanya. Kaum hawa itu terracuni dengan yang namanya istilah wedding dream. Nanti aku nikah harusnya di gedung, di ini. Itu yang namanya wedding dream tuh. Dia memiliki ekspektasi yang tinggi, tapi sedangkan dia tidak membantu bagaimana untuk mewujudkan wedding dream tadi. Dia memberi tuntutan kepada seorang laki-laki tadi. Nah, dari 100. Banyak kasus. Dari 100 gitu. Mungkin 1 ya kali. Tapi itu enggak sampai 40%. Itu 30%-an ya. Enggak lah, macam yuyu. Saya dapat statistik ini dari kuesioner Creativo Guru di Instagram. Ada. Jadi 30% jawaban dari itu mereka takut nikah karena ekspektasi wedding dream yang nggak sesuai. Karena sekarang kan udah medsos, orang kan sekarang mainnya ke TikTok. Memang sih hak dia sih karena kan. Iya. Berang itu kan memang hak dia. Kan hari itu kan dia raja dan ratu. Hari itu kan dia yang jadi raja dan ratu. Pernikahan itu kan sekali. Hak dia hari itu tuh dia mau ngapain. Nah, ketika dia kepengen kayak orang yang dilihat dia. Mikir enggak? Kau punya enggak? Nah, kalau kau enggak punya, yang penting pestanya atau menjalani hidupnya kan dia punya konsep pasti. Kalau yang ngomong macam itu tuh artinya dia tujuannya udah berbeda. Pansos bahasanya. Hanya untuk apa istilahnya sekarang tuh?
gimmick-gimmick lah. Tapi kebetulan kawan saya sendiri ada yang batal nikah karena tidak bisa mewujudkan ekspektasi wedding dreamnya gitu sama pasangannya. Ada kawan saya, misalnya kawan saya pengen secara finansial udah oke, udah OTW nih, baru selesai kuliah, udah dapat kerja, terus dari pihak perempuannya memberi notis, pokoknya kau harus siap segini, kita nikahnya di gedung ini, nanti temanya begini. Keluarga saya, kawan saya tuh ngepush tuh kerjaan tuh, ngambil lembur, ngambil ini. Nggak lama dia hanya bilang kemampuannya seperti ini, misalnya kan. Batal nikah. Jadi yang harus membiayai itu keinginan Jadi ceweknya kita tuh harus laki-laki. nikah saya nggak tahu ya, saya nggak mau juga kepo secara internal. Saya kan tipikal orang yang suka mendengarkan curhatan orang. Gitu. Jadi kalau Jadi wedding dreamnya nggak terwujud nih. Ya, jadi yang keinginannya adalah pihak keluarganya, bukan yang mau nikah. Oh, udah. Itu beda babnya. Bukan wedding dream tuh orang tua yang mau. Tapi yang cewek Kalau gini, memang hak orang tua sekali seumur hidup lah. Untuk memeriahkan pesta anaknya, hak dia. Tapi kalau emang tidak sesuai ekspektasi kan kasihan anaknya jadi tidak kawin karena tidak standar orang tuanya. Pilih mana? Iya, betul sih. Tapi balik lagi kepada prinsip mereka masing-masing. Itu hanya berapa persen, Cing? Yang masalah ini, Cing, sekarang, Cing. Kok aku lihat? Ya, perhatikan aja. Ketika dia menjalani sebuah hubungan misalnya pacaran kan, nah dia kan saling kenal kan. Nah, ketika di dalam hubungan saling kenal itu, kenapa mereka tidak melanjutkan? Karena ketika sudah mau mendekati fase lebih serius, ada muncul permasalahan. Sifat aslinya keluar biasanya. Itu udah lewat ya. Aslinya pas sudah. Ada faktor di luar yang tadi nih. Iya. Di luar hubungan di antara mereka berdua ada faktor. Karena kan faktor di luar itulah yang membuat. Nah, ketika permasalahan itu tidak bisa diselesaikan di dalam mereka menjalani, tidak kuat lah artinya dua sisi ini. Gimana mau jalin hubungan? Kadang tuh gini, ada sakit juga permasalahan. Mungkin di situ lah tuh, mungkin lemahnya mental generasi sekarang itu menghadapi terjangan-terjangan itu. Karena gini, saya pernah dapat juga sharingan dengan kawan yang udah pada nikah dibilang kalau kita mau serius sama orang, nggak heran kalau misalnya ada orang ketiga datang, ada masalah ekonomi, tiba-tiba yang biasanya kerjaannya gini, tiba-tiba begini. Dia tuh diuji tuh, mampu nggak dia tetap bersama. Tapi saya nggak paham soal itu. Kenapa saya tak paham? Karena saya belum merasakan itu. Tapi kan kau udah pernah gagal. Iya, tapi saya nikmati saja. Kayak gitu lah, kayak cerita kau lah. Oke keluarga. Malam hari ini kita bisa membahas sedikit tentang mungkin ini persepsi kita. Ini persepsi opini kita. Kecenderungan generasi di mata saya mungkin ya. Lihat lingkungan saya itu memang masih banyak mau laki mau perempuan yang fase masuk di usia nikah. Dia pengen nikah. Pengen nikah. Cuma mungkin belum dapat pasangan yang cocok. Tidak ada yang cocoknya seperti apa, standar. Tidak neko-neko standarnya. Mungkin kegigihannya, Cing. Nah, itu mungkin kegigihannya. Apalagi untuk memperjuangkannya. Apalagi usia-usia kita ini usia deadline nih gitu. Macam saya kan orang tua saya bilang kau ini apa lagi aku cari ini katanya. Kau selesaikan kuliah kau. Urusan kau lah. Habis itu kau ini. Padahal kau tuh deadline kau tahu berapa tahun yang lalu deadline kau tuh. Sepertinya mundur lagi belakang. Berapa tahun yang lalu deadline kau kasih deadline ya memang cacingin dah nak kawin sebentar keluarga. Hanya itu yang bisa kita sampaikan pada episode hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua bangga, tak sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila, asyik berkubang di tengah hari, macam berang-berang, badan bau hari. Budak